Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna Limbong dengan NIM 22129017 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Pisang Coklat Lumer. Selanjutnya, saya akan menyampaikan latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha saya. Pisang coklat merupakan makanan kecil atau cemilan yang disukai oleh banyak orang. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menyukai pisang coklat, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa juga menyukai makanan ini. Bahkan, orang-orang Barat juga telah jatuh cinta dengan pisang coklat lumer ini. Selain harganya yang murah, terjangkau oleh banyak masyarakat, dan rasanya yang enak membuat pisang coklat ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis kecil yang sangat menguntungkan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasilan pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas dan beragam jenisnya. Pisang coklat ini menjadi usaha bisnis kecil yang menguntungkan sejak dulu dan mulai berkembang dengan berbagai rasa. Tidak hanya itu, pisang coklat dengan berbagai macam variasi pun mulai diekspor ke berbagai negara, terutama di negara-negara Asia lainnya. Banyaknya permintaan pasar dunia akan cemilan yang satu ini membuat alasan lain, karena bisnis ini menjadi bisnis yang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk diperjualbelikan. Keuntungan yang mungkin diperoleh dari bisnis pisang coklat ini kemungkinan sesuai apa yang diharapkan sebelumnya. Di 5 tahun terakhir, penjualan pisang coklat beraneka macam rasa ini pun naik drastis hingga 75%, dan diekspor penjualan pisang coklat ini ke berbagai negara di dunia, seperti di Asia naik 50% sejak tahun 2017. Kenaikan ini membuktikan bahwa bisnis pisang coklat beraneka rasa ini memiliki peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Tidak perlu ada pembuktian lagi tentang keuntungan yang didapatkan dari usaha bisnis ini. Bahkan survei juga telah membuktikan bahwa usaha bisnis pisang coklat ini memang benar-benar menguntungkan. Visi dan misi usaha saya dalam menciptakan produk pisang coklat lumer ini yaitu misi usaha saya menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasaran secara global. Misi saya yang pertama yaitu memasarkan produk ke dalam pasar modern dan tradisional. Yang kedua, meningkatkan peluang-peluang usaha. Yang ketiga, memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas demi kelangsungan usaha yang sukses. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana penjualan pisang coklat lumer yang nyaman dan diminati anak muda sekarang. Yang selanjutnya yaitu tujuan usaha saya dalam menciptakan produk pisang coklat lumer ini, yaitu mengembangkan produk pisang yang lebih variatif dan inovatif agar lebih digemari masyarakat, khususnya bagi yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Yang selanjutnya yaitu merintis usaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan pisang menjadi hidangan utama sebagai makanan berdaya saing tinggi. Nah, selanjutnya yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneurium dan kemandirian kerja. Selanjutnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha
untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama, yaitu strengths atau kekuatan. Yang pertama, rasanya enak dan unik. Yang kedua, dapat disukai oleh semua kalangan. Yang ketiga, harga terjangkau oleh semua kalangan. Dan yang terakhir yaitu bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Dan yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, bersifat tidak tahan lama. Yang kedua, minimnya modal untuk memulai usaha. Dan yang ketiga, produk makanan yang mudah untuk ditiru jenis dan bentuknya. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, tempat yang penuh strategi dan dapat dijangkau setiap masyarakat. Yang kedua, karena pisang adalah buah yang sudah dikenal oleh semua orang, maka pasti banyak orang yang akan menyukainya. Dan yang ketiga, harganya yang murah, maka dari kalangan apapun dapat membelinya. Dan yang terakhir yaitu, walaupun harganya murah, tetapi rasanya tidak kalah nikmat dengan kue-kue mahal, maka dari itu usaha tidak pernah sepi pembelinya. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, banyaknya saingan di luar. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga pisang coklat yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Strategi perusahaan ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan cara online, yaitu melalui pemasangan iklan di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Cara yang kedua yaitu dengan cara offline, yaitu menyebarkan brosur, pamflet, dan spanduk yang dipasang di beberapa tempat strategis seperti ini sekitaran persimpangan jalan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang deskripsi usaha, yaitu usaha pisang coklat lumer. Yang pertama yaitu bidang usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner. Produk yang akan saya jual yaitu makanan yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi, yaitu pisang dan coklat. Dengan cita rasa yang berbeda dari produk lain, sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari pisang coklat lumer produk ini. Yang kedua yaitu jenis produk atau barang dan jasa. Jenis produk yang ada pada pisang coklat ini terdiri dari yang pertama yaitu pisang coklat lumer topping keju, yang kedua yaitu pisang coklat lumer topping matcha, dan yang ketiga pisang coklat crispy dengan tepung roti. Kemudian juga dapat ditambah dengan rasa lain seperti vanila dan juga strawberry. Yang selanjutnya yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Yang pertama yaitu kegunaan. Satu, membantu atas hipertensi. Yang kedua, sumber karbohidrat dan vitamin A. Yang ketiga, pisang pelancar metabolisme. Yang keempat, melancarkan aliran oksigen ke otak. Yang kelima, menyehatkan tulang. Dan yang terakhir yaitu untuk merawat kulit. Yang kedua atau B, yaitu adalah keunggulan. Keunggulan dari usaha saya yaitu terletak pada kualitas produk yang diberikan sangatlah berkualitas. Karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan alami tanpa mengandung bahan pengawet dan memiliki segudang manfaat tentunya. Yang keempat yaitu dampak usaha terhadap lingkungan. Dari dampak usaha terhadap lingkungan yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ekonomi. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu dengan menambah tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua yaitu sosial. Dapat meningkatkan hubungan silaturahmi
karena sering berinteraksi antara sesama tim serta dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu budaya. Terdapat buah yang telah banyak ditanam orang Indonesia dan juga gurih dengan selera khas orang Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu lingkungan alam. Dengan bahan utamanya adalah pisang, maka bisa dijadikan pupuk kompas. Yang kelima yaitu adalah resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama atau A, resiko bisnis. Resiko yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis ini yaitu yang pertama penurunan daya beli masyarakat, yang kedua kerusakan peralatan akibat sering digunakan, dan yang ketiga atau terakhir munculnya pesaing baru yang akan membuat konsumen beralih ke tempat yang baru. Yang kedua atau B, pengelolaan resiko. Cara pengelolaan atau cara mengatasi resiko antara lain. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi produk secara berkala. Yang kedua, meningkatkan kegiatan promo seperti mengendorse produk ke influence sehingga dengan cakupan followers dapat meningkatkan daya jual. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu selalu membuat inovasi produk dan melakukan perbaikan kualitas. Yang selanjutnya yaitu adalah rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Target konsumen dari pisang coklat Lumer ini tentunya dapat dikonsumsi oleh segala rentang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia tentunya. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yaitu dapat di luar negeri dan akan dapat diantar dengan gratis ongkir. Dan yang ketiga yaitu situasi persaingan. Situasi persaingan ini tentunya sangatlah ketat karena bahan bakunya mudah sekali didapatkan, sehingga orang-orang akan lebih mudah untuk menirunya. Dan yang terakhir atau keempat yaitu adalah jumlah dan harga produk. Jumlah dan harga produk adalah akan membuat sekitar 50 kotak per harinya. Dan tentunya satu kotak itu terdapat 5 coklat Lumer yang di dalamnya dan dijual dengan harga 10.000 termasuk di dalamnya berbagai macam topping seperti coklat, matcha, dan lain-lainnya. Rencana produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Ada pisang, coklat batang, kulit lumpia, margarin, tepung terigu, tepung roti, keju, topping rasa matcha, topping rasa coklat, dan yang terakhir yaitu minyak goreng. Yang kedua yaitu alat-alat atau teknologi. Terdapat bermacam alat atau teknologi yang digunakan, yaitu seperti wajan, kompor gas, piring, wadah plastik, sendok, spatula, air, saringan goreng, tisu, dan pisau. Dan yang ketiga yaitu proses pembuatan. Yang pertama yaitu cuci pisang terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu kupas kulit pisang, kemudian potong pisang memanjang. Dan yang ketiga, potong-potong coklat batang menjadi 2 kali 3. Yang keempat yaitu adalah ambil kulit lumpia, lalu letakkan di atas wadah plastik yang bersih. Letakkan pisang dan coklat batangan di atas kulit lumpia. Dan yang kelima yaitu oleskan tepung terigu cair di sekeliling kulit lumpia agar mudah merekat gulungan pisang dan coklat dengan kulit lumpia. Lalu lakukan sampai bahan habis, panaskan minyak goreng. Yang terakhir yaitu goreng pisang coklat sampai kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan.
Beri topping di atas sesuai selera dan pesanan pelanggan seperti keju, topping matcha, dan tepung roti. Yang selanjutnya yaitu adalah rencana manajemen. Satu, bentuk usaha. Adapun bentuk usaha ini adalah usaha keluar, karena untuk proses pembuatannya dibantu oleh keluarga seperti saudara, keponakan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu adalah rencana keuangan, yakni dari bahan baku yang telah disebutkan, sehingga harga yang didapatkan yaitu adalah sekitar 236.000. Selanjutnya, biaya peralatan dan perlengkapan, mulai dari wajan, kompor gas, piring, wadah plastik, spatula, sendok, air, saringan gorengan, tisu, pisau, dapat menghabiskan dana sebanyak Rp700.000. Tentunya, dalam menjalankan usaha ini harus menggunakan biaya produk promosi, yaitu mulai dari toko, spanduk, browser, print label produk, dapat menghabiskan dana sekitar Rp260.000. Sehingga dari bahan baku, peralatan, promosi dapat dijumlahkan sehingga dana yang dikeluarkan sebanyak Rp1.196.000. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.